Hai Klinikers, bagaimana nih kabarnya? Kita libur seminggu ya kemarin ya, karena ada sesuatu hal yang tidak diduga nih. Kangen ya, masa kangen ya. Yaudah kita bahas dulu yuk performance 2 minggu kita yang terakhir, yaitu ada LPPF, Sinema Mawika. Alhamdulillah conversion kita 100% ya. Kenapa? Karena sudah mencapai target P1 dan P3-nya di masing-masing emiten. Namun sangat disayangkan ketiganya mengalami penurunan cukup dalam, di mana tertinggi di LPPF di 2530 sebesar 10,92%. Kemudian ada Sinema dan juga Wika. Jadi sudah cukup oke untuk diakumulasi ya untuk ketiga saham tersebut. Bedanya kalau untuk Sinema karena masih baru IPO jadi fluktuatifnya masih kelihatan. Kalau untuk LPPF dan Wika memang udah waktunya akumulasi. Kalau penasaran, ditonton juga ya video kita sebelumnya. Kapan sih target-target penurunannya yang bisa buat kita akumulasi. Kira-kira minggu ini mau bahas apa ya? Ada bayangan? Ya udah, biar makin cepat kita mulai ya. Ada MSKY nih yang kemarin happening banget, 2 hari ARA. Wow, ternyata terlihat nih bahwasannya MSKY itu memang belum dinaikkan secara signifikan. Kenapa? Biasanya untuk saham MNC itu harus barengan, di mana penggerak utamanya itu adalah BCAP atau BCAP. Jadi kebetulan MSKY ini terbang sendiri, maka ada sedikit, bukan sedikit ya, lebih ke arah distribusi besar tuh, kelihatan dari volumenya, jadi langsung dibanting aja. Ya, itu wajar. Kenapa? Karena dilihat dari targetnya, itu sudah exhausted atau kelelahan. Dimana dilihat warna biru tuh ada namanya bullish sharp. Nah, bullish sharp itu sebenarnya targetnya hanya 182. Namun karena di push mati-matian, dia itu harusnya sampai 268. Kayak gitu. Jadi bisa dibilang untuk MSKY di hari ketiga ini dia bull trap ya, atau mengarah ke arah gap dulu nih di 190 sampai 200. Kalau Bapak Ibu mau akumulasi bisa di area gapnya ya, karena targetnya sendiri hingga mencapai 386. Itu jangka pendek. Bagaimana swing dan panjangnya? Kita sudah bahas di traktir ya. Kalau untuk dari demand-nya sendiri terlihat ya bahwasanya pembantingan itu atau insiden banting itu mengakibatkan RSI-nya udah menukik ke bawah. Sebenarnya bagus ya kelihatannya. Kenapa? Karena itu udah overheat banget gitu. Memang harus turun. Jadi memang seyokianya itu harus turun ke 190 sampai 200 yang merupakan gapnya. Karena dia tiba-tiba kabur aja gitu karena demand yang cukup tinggi. Disinyalir sih dimainkan oleh beberapa oknum ya, kita nggak tahu juga. Dari segi demand-nya memang udah terlihat warna hijau ya, udah cukup oke. Kalau weekly-nya juga terlihat ada push ya, sehingga RS-nya akan ngacung ke atas tuh. Memang harus overheat, itu harus di cooling down dulu. Jadi memang sangat oke untuk di swing jangka panjang ya. Ya, kalau Bapak Ibu mau trading juga boleh ya. Kalau mau trading juga perhatikan juga nih pos-pos kenaikan sama penurunannya. Jadi kalau dari jangka pendek sendiri, MSKY itu sudah baby bull trap. Yaitu dia sudah baby bullish, namun dia dalam kondisi bull trap. Jika MSKY-nya ditutup di atas 250, maka pos kenaikannya di N1278, N2-nya di 310, N3-nya di 338. Bagaimana dengan penurunannya? Kalau dia turun di bawah 250, maka pos penurunannya di T1 di 224, T2-nya di 190, T3-nya di 168. Kalau lihat dari demand-nya, memang udah kelihatan overheat ya. Sama volumenya itu ada distribusi sangat besar. Namun secara weekly, dia udah cukup oke untuk akumulasi. Terlihat dari demand hariannya itu akumulasi golden cross, RSI-nya juga masih golden cross, namun overheat.
Resistennya sendiri ada di 310 di candle terakhirnya, kemudian supportnya itu ada di gap 190 sampai 200. Jadi kalau mau ambil, tunggu di 190 sampai 200 ya. Kita lanjut yuk. Siapa yang udah penasaran nih bagaimana gerak Unilever? Nah, Unilever sendiri sebenarnya sudah koreksi tuntas ya, jadi cukup oke untuk diakumulasi. So, selama dia di bawah 3750, itu udah bagus untuk diakumulasi Unilever. Karena dia memiliki target yang cukup lumayan, yaitu di 4350, 4440, dan 5250. Kalau Bapak Ibu mau invest panjang juga bisa, karena mengarahnya bisa mencapai 8.000 lebih. Don't worry, Unilever itu udah cukup oke ya, karena dia adalah blue chip dan memang fundamental cukup sangat-sangat kuat sih. Kira-kira prospek kedepannya bagaimana? Dari sektor konsumsi sendiri Unilever udah cukup oke ya, dimana nanti tuh kedepannya harga-harga pangan, harga-harga kebutuhan pokok itu akan naik. Jadi daily needs juga pada naik ya. Seperti itu. Biasanya kapan? Menjelang pemilu tuh. Jadi siap-siap. Nah, kelihatan tuh dari daily-nya udah mulai golden cross ya. Jadi udah mulai akumulasi tuh. Meskipun di RSI-nya juga masih belum terlihat ada peningkatan yang signifikan. Jadi masih oke. Kalau dari weekly-nya terlihat distribusi ya masih. Jadi masih butuh waktu sekitar 1 sampai 2 bulan untuk melakukan kenaikan dari Unilever. Jadi diestimasikan 5.000 itu insya Allah akhir tahun bisa kecapai. Hal itu terlihat dari RSI-nya udah ada di bawah tuh. Jadi udah cukup bagus untuk diakumulasi jangka panjang atau jangka menengah. Kalau mau di trading boleh. Kalau dia naik di atas 3706, maka N1-nya di 3750, N2-nya 3829, N3-nya di 4144. Kalau dia turun, maka T1-nya di 3630, T2-nya di 3550, T3-nya di 3430. Kalau lihat dari demand-nya semua udah hijau ya, udah cukup oke. Karena semua mengarah ke akumulasi. Untuk resisten sendiri ada di 3829 yang merupakan moving average 20. Untuk supportnya sendiri ada di 3630 yang merupakan lower high candle dari mini trendnya. Jadi selama dia ada di bawah 3750, akum aja bos. Tadi sektor consumer udah, kemudian dari segi teknologi, entertainment sudah. Nggak bosen nih kita bahas properti lagi. Kemarin udah ada Asri, sekarang APLN ya. Kasihan nih APLN nggak diajak. Ya APLN sendiri memang udah terlihat bullish ya, dimana untuk moving average itu sendiri sudah membentuk warna pelangi. Kalau Bapak Ibu tahu pelangi warnanya apa aja, ada merah, kuning, hijau di langit yang biru. Maka APLN ini ada potensi kenaikannya itu, lihat tuh, pola warna merah tuh. Mantap nggak tuh? Nah, pola merah itu adalah estimasi potensi dari bearish dip trend-nya. Kemudian juga ada neckline dari inward head and shoulder. Jadi yang mengarah APLN cukup lumayan oke dan tinggi. Cuma kita realistis, itu ada di target bullish ABCD dan bullish sharpnya. Nah, kalau dari demand-nya udah kelihatan ya. Untuk daily sendiri udah dalam kondisi untuk akumulasi jangka pendek. Kalau mau nunggu dead cross atau golden cross ya boleh ditunggu aja sekitar 1 sampai 5 hari ke depan ya. Ya paling 3 hari udah mulai naik tuh atau golden cross untuk APLN. Jadi akumulasi aja ya selama di bawah 160. Untuk weekly-nya sendiri mengalami penurunan sedikit. Hal itu dikarenakan adanya turbulensi dari atau koreksi mini dari harga dari APLN. Jadi masih cukup oke.
Untuk RSI juga sama, tapi terlihat nih ada cara wikinya masih dead cross. Ya syukur-syukur kalau dikasih murah kita akumulasi lagi aja, karena PLN ini harganya under value. Wow, jadi potensi mendapatkan cuan untuk besarnya itu cukup tinggi ya. Sayang sekali PLN itu sangat ikut dengan pergerakan indeks, jadinya ya gitu deh. Kalau misalkan merah ya ikut merah dia, meskipun nggak dalam-dalam banget. Kalau PLN ada di bawah 152, maka penurunannya di T1144, T2-nya di 124, T3-nya di 110. Tapi kalau dia ada di atas 152 nih, masih bullish nih, karena N1-nya di 166, N2-nya di 177, N3-nya di 204. Secara MACD maupun RSI semuanya dead cross, tapi nggak perlu khawatir. Demand-nya cukup tinggi karena dia akumulasi. Divalidasi lagi sama volumenya nih, meskipun ada small distribution, tapi secara harian itu udah terlihat ada small accumulation. Jadi imbang ya. Resistennya sendiri ada di 160 yang merupakan moving average 20. Supportnya ada di 146 yang merupakan moving average 100, tapi basisnya weekly. Jadi itu aja sih untuk minggu ini ya. Semoga Bapak Ibu terbantu dengan insight kami dan bisa memperbanyak amal jariah nih. Caranya gampang, dibagikan ya ke teman Bapak Ibu semua, teman arisan kek, teman nongkrong kek, teman apa gitu. Yang penting jangan teman tapi mesra ya. Perbanyak amal jariah dengan klik like, subscribe, tombol loncengnya, lalu bagikan ya, di share. Kalau mau belajar bisa mampir aja ke link trik kita ya, gitu. Jadi kalau memang misalkan ada yang mau nanya-nanya nih, bisa taruh aja di kolom komentar. Kalau mau request, boleh aja di kolom komentar. Kalau mau join Telegram kita, mangga silakan. Oke, gitu aja ya. Nggak usah banyak bacot. Sampai ketemu minggu depan dan see you next time.